orang itu kapan ngaku dirinya iman, maka harus beramal soleh sebagai bukti. Pengakuan tanpa bukti omong kosong. Karena itu setiap Allah menyeru keimanan kita sebagai makhluknya, selalu setelah itu Allah perintahkan kepada kita yang namanya beramal soleh. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Sering kita baca dalam Al-Quran, alladzina amanu wa amilus sholihat, alladzina amanu wa amilus sholihat. Gandeng antara seruan keimanan kepada kita sebagai makhluknya dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita beramal soleh. Qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa? Qad aflahal mu'minun alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Yaitu orang-orang yang melaksanakan salat, beriman dengan apa yang gaib dan juga menunaikan zakat. Yang mana itu semuanya adalah amal soleh. Sama, kapan kita ngaku iman, kita harus patuh, kita harus nurut dengan perintah Allah. Kapan Allah perintah kepada kita untuk berpuasa, ya puasa. Kenapa? Karena puasa itu adalah bukti akan keimanan kita. Kalau sampai ada di antara kita yang tidak berpuasa, wal iyadu billah min dzalik, walaupun puasa tersebut yang sengaja kita tinggalkan tanpa ada uzur syar'i, kita qadai dengan puasa setiap hari sampai kita mati, nggak akan bisa untuk menggantikan nilai hari Ramadan yang seharusnya kita puasa nggak puasa, nggak bisa. Sebagai perbandingan misal, kalau ada di antara kita yang ketinggalan sholat berjamaah, sebagaimana yang kita tahu orang sholat berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat, 27 derajat dibanding orang yang sholat sendirian. Bukan berarti kapan kita ketinggalan waktu untuk sholat berjamaah, kemudian pahala yang 27 derajat bisa kita qadai, bisa kita ganti dengan sholat sendirian 27 kali. Nggak bisa, nggak akan sama itu bedanya. Kapan kita nggak sholat berjamaah, ya sudah, pahala yang disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan terlewatkan juga. Sama, kapan kita di satu hari nggak puasa, waliyadzubillah, tanpa ada uzur, tanpa ada alasan syar'i, walaupun sampai mati kita qadai, nggak akan bisa menggantikan nilai pahala yang Allah berikan kepada kita kalau seandainya di hari itu kita puasa. Jadi nggak bisa dihitung dengan matematika ya. Kapan kita nggak puasa tanpa ada uzur, sehari kita nggak puasa ya qadanya sehari, tapi pahala qadanya kita nggak sama dengan pahala seandainya di hari itu kita melaksanakan puasa. Nanti di hari kiamat itu akan didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala seorang pemuda yang dia diseret oleh malaikat Zabaniyah masuk ke dalam neraka, tapi sambil dipecuti dan dipukuli. Diseret, dipecut, dipukuli. Semua penghuni hari kiamat, penghuni hari akhirat menyaksikan itu semuanya. Mereka tanya, ma dzambuhu, maka ana dzambuhu. Apa ini dosanya orang ini? Udah nasibnya apes, celaka masuk neraka, diseret belum masuk neraka dipecuti, dipukuli sama malaikat. Apa dosanya? Ini anak dulu ketika ketemu Ramadan enggak puasa. Dia ngaku iman, tapi kapan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang katanya dia imani, dia enggak nurut. Maka inilah dosa yang harus dia tanggung, siksa dari Allah yang harus dia rasakan. Apa kata penghuni akhirat saat itu? Mereka mengatakan apes, celaka, ngawur, fatal. Jadi orang yang nggak puasa ada di bulan Ramadan fatal. Kenapa? Karena puasa itu salah satu di antara rukun-rukunnya Islam. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kutiba alaikumusiyam, ay furidha alaikumusiyam. Dicatat atau difardukan, diwajibkan atas kalian, atas kita umat Nabi Muhammad SAW yang namanya puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu juga diwajibkan oleh Allah atas umat terdahulu. Enggak ada satu nabi kecuali wajib atas mereka puasa. Enggak ada satu umat kecuali wajib atas mereka puasa. Enggak ada satu zaman
satu masa kecuali di masa itu, di zaman itu ada kewajiban puasa. Hanya saja dikatakan oleh ulama ada perbedaan antara puasanya kita umat Nabi Muhammad SAW dengan umat terdahulu. Puasanya ini ya, bukan Ramadannya. Kalau Ramadannya khusus untuk kita, yang di situ ada nuzulul Quran khusus untuk kita, yang di situ ada Lailatul Qadar khusus untuk kita. Diceritakan Rasulullah SAW itu ketika tahu bahwa umatnya ini umurnya pendek, sementara umat terdahulu umurnya panjang, maka Rasulullah SAW minta kepada Allah untuk belani kita itu, dalam rangka mementingkan hajat dan kebutuhannya kita. Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk hajatnya Nabi, bukan untuk keperluannya Nabi, bukan untuk kebutuhannya Nabi. Ya Allah, anugerahkan kepada aku sesuatu yang bisa mengungguli daripada amal solehnya umat-umat terdahulu. Umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Umur kalau panjang modal untuk taat banyak. Umatku pendek umurnya ya Rasulullah. Ya Allah, umatku umurnya pendek, berarti modal mereka untuk taat juga minim. Kalah dong sama umat terdahulu nanti. Anugerahkan kepada umatku sesuatu yang bisa mengungguli dan menandingi daripada fadilah keutamaan amal solehnya umat-umat terdahulu yang memiliki umur yang panjang. Maka atas doa dan ijabah, nggak pernah Rasulullah minta ditolak, itu nggak pernah. Wala saufa yu'tika rabbuka fataradha. Kasih, dipuaskan, dibuat ridha, dibuat rela. Itu Rasulullah SAW sepuas-puasnya, seridha-ridhanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah anugerahkan kepada kita melalui perantara doanya Nabi Muhammad dan munajatnya beliau kepada Allah yang namanya Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu bukan sekonyong-konyong Allah kasih gitu aja, tapi didahului dengan permintaan dan doa munajat dari Rasulullah SAW. Sekali lagi yang perlu kita garis bawahi, itu munajat bukan untuk kepentingannya Nabi, itu munajat untuk kepentingannya kita. Sehingga khairum min alfi syahr, yang mana fadilah daripada Lailatul Qadar lebih baik, bukan setara, bukan sebanding, bukan sama, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kalau ada umat terdahulu 24 jam non-stop ibadah, nggak pakai tidur, nggak pakai capek, nggak pakai istirahat, full selama 1000 bulan, 83 tahun lebih sekian bulan, full. Kita cuman modal semalam, malam Lailatul Qadar saja, pahalanya kita lebih besar daripada orang yang ibadah 24 jam non-stop full selama 83 tahun lebih sekian bulan. Makanya Al-Imam Al-Haddad dalam kitab Nashihahnya mengatakan, kalau seandainya kita nih dari puluhan kali kesempatan ketemu Lailatul Qadar, puluhan kali kita ketemu Ramadan, ambillah 10 kali aja. Kalau ada orang umurnya 80 tahun, berarti kan dia ketemu Ramadan 80 kali seumur hidupnya. Wes, enggak setiap tahun dia ketemu Lailatul Qadar. Anggap 10 kali aja dari 80 kali. Dia ketemu Lailatul Qadar seumur hidupnya. Dari 80 kali, 10 kali aja dia ketemu Lailatul Qadar. Maka pahala yang dia peroleh dari ketemunya dia Lailatul Qadar 10 kali dalam seumur hidupnya ngalah-ngalahi pahala yang Allah berikan kepada seseorang yang ibadah 24 jam non-stop selama 1000 tahun. Kenapa? Karena 83 tahun lebih sekian bulan. Kalau dikali 10 ya 1000 tahun. Kan ada lebihnya sekian bulan itu. 1000 tahun. Kita 10 malam lebih baik pahalanya daripada yang ibadah 1000 tahun. Jadi Nabi itu minta Lailatul Qadar, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi minta Lailatul Qadar untuk kepentingannya kita. Belani kita tuh Nabi. Tapi sayang umat Nabi enggak belani awake dhewe. Jarang orang sekarang itu ketemu Lailatul Qadar, ketemu Ramadan ngarep semangat untuk cari Lailatul Qadar. Ada, jarang sudah. Kebanyakan untung-untungan. Atau kalau enggak nyegat, nepak-nepak no, Badan Nabi itu minta Lailatul Qadar untuk kita, tapi kitanya enggak peduli sama Lailatul Qadar. Nabi peduli sama kita, kita enggak peduli sama apa yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diwajibkan atas kita puasa sebagaimana umat terdahulu. Diwajibkan atas mereka juga puasa. Ramadannya khusus untuk kita. Ibadah sunnah dikasih pahala wajib, ibadah wajib dikasih 70 kali lipat pahalanya.
Barusan kita sholat qabliyah subuh. Itu pahalanya gara-gara Ramadan sama seperti sholat subuhnya itu. Sholat qabliyah, tapi pahalanya sama seperti sholat subuhnya. Kita barusan sholat subuh, pahalanya sama seperti kalau di luar Ramadan kita sholat subuh 70 hari. Pahalanya sama. Kita modal sekali sholat. Walhasil kalau keutamaan Ramadan itu hanya Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Tapi untuk ibadah puasa, kewajiban ibadah puasa bukan hanya untuk kita. Umat terdahulu juga diwajibkan atas mereka berpuasa. Hanya saja ada perbedaan antara ibadah puasanya umat Islam dengan ahlul kitab zaman dahulu. Kalau ahlul kitab, mereka itu puasa dari segala sesuatu yang bernyawa saja. Nggak makan daging, nggak makan ikan. Tapi segala sesuatu yang tidak bernyawa, seperti makan beras, makan nasi, makan gandum, roti misalnya, dan seterusnya, sesuatu yang tidak bernyawa, mereka makan. Diceritakan begini. Diceritakan oleh sebagian ulama bahwa umat Nasrani dulu itu setiap tahun puasa 40 hari. Dalam setahun mereka puasa 40 hari. Mereka mengatakan mereka puasa setahun 40 hari dalam rangka mengikuti Nabi Isa yang mereka aku sebagai Tuhan. Mereka awal mulanya puasa dari makanan dan minuman, apapun makanannya, mau bernyawa nggak bernyawa, daging, ikan, nasi, gandum, roti, nggak mereka makan sudah. Mereka puasa dan mereka dalam 24 jam makannya cuma sekali. Kalau kita kan 2 kali, ada sahur, ada buka. Kalau mereka ya sahur sekaligus buka sekaligus sahur sudah. Jadi makannya mereka 24 jam sekali selama 40 hari berturut-turut. Mereka merasa keberatan. Nih bedanya nih. Kalau kita ini merasa keberatan ninggalno ibadah, itu masih lebih mending. Walaupun gak patut kita lakukan ya. Merasa keberatan sama ibadah, kita tinggal. Itu lebih penting daripada keberatan dirubah-rubah. Keberatan atas suatu ibadah kemudian direvisi karpe dewe. Di mereka itu 40 hari nggak makan sama sekali, 24 jam cuma makan sekali selama 40 hari berturut-turut. Keberatan. Akhirnya mereka revisi aturannya Allah, mereka revisi juga. Mereka rubah. Dengan apa? Mereka puasa dari segala sesuatu yang bernyawa saja. 24 jam nggak makan daging, nggak makan ikan. Tapi yang lain makan. Romulan ya kuat. Iya, 3 bulan, 4 bulan juga kuat. Makan nasi, makan gandum, makan roti. Ya enak. Tapi ini mereka revisi karpe dewi, bukan kemudian atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka merubah syariat. Kalau umat Nabi Muhammad nggak ada yang berani sampai merubah syariat. Cuman mereka kadang-kadang kebablasannya adalah meninggalkan ibadahnya, tapi nggak berani merubah syariat. Antara meninggalkan ibadah karena merasa berat sama merubah syariat karena merasa berat, ya tentu lebih fatal merubah syariat karena merasa berat. Wah ini makanya ahlul kitab itu merubah Tauratnya mereka berani, ngelancangi Injilnya mereka berani. Mereka mengatakan hadza min indillah, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini bukan perintah sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka merubah-rubah itu semuanya atas dasar hawa nafsunya mereka semuanya. Jadi puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas umat terdahulu juga. Cuman Ramadan dengan segala fadilah dan keutamanya khusus untuk kita. Dan ada perbedaan antara puasanya umat terdahulu dengan puasanya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. La'allakum tattaqun. Apa tujuan Allah wajibkan kepada kita untuk puasa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ini penting ini. Karena banyak orang sekarang ini salah paham. Dipikir yang penting puasa itu lapar dan haus. Padahal bukan itu. Lapar dan haus itu hanya jembatan. Adapun ketakwaan adalah tujuan. Siapa orang yang menjadikan jembatan sebagai tujuan, ya dia nggak akan sampai kepada tujuan yang asli. Dari Surabaya mau ke Madura, lewat Suramadu. Lah kalau dia menganggap Suramadu adalah tujuan, ya sampai kapanpun dia nggak pernah sampai ke Madura. Mandek deh Suramadu. Ketika seseorang berpuasa
Tapi yang dia cari, yang dia tuntut terhadap dirinya hanya lapar dan haus. Dia nggak akan sampai kepada ketakwaan sebagai tujuan hakiki, tujuan asli. Kenapa Allah wajibkan kepada kita puasa? Padahal diterimanya amal ibadah puasanya kita bukan tergantung lapar dan hausnya kita. Seberapa lapar kita, seberapa hausnya kita. Bukan itu. Sahnya iya. Kalau sahnya iya. Yang penting nggak makan, nggak minum dari subuh sampai maghrib, sah. Tapi hendaknya lah kita, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menjadi orang yang mana lebih semangat untuk mencari gobulnya amal, diterimanya amal, daripada hanya sekedar sah. Nggak makan, nggak minum, lapar, haus dari subuh sampai maghrib, sah. Tapi hendaknya lah kita terhadap diterimanya amal tersebut lebih memprioritaskan, lebih menomorsatukan. Lapar, haus, maaf, matanya kenyang sama maksiat, mulutnya kenyang sama maksiat, hati dan pikirannya nggak lepas daripada apa yang haram, pikiran kotor dan lain sebagainya. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang itu puasa, kata Nabi, nggak dapat apa-apa daripada puasanya kecuali pengalaman lapar dan haus tok. Rahmat nggak dapat, ridha Allah nggak dapat, ampunan Allah nggak dapat, merdeka dari neraka enggak, pahala yang dilipat gandakan enggak. Maaf, kalau cuma sekedar lapar-laparan, sapi berhari-hari nggak makan bisa itu. Kalau cuma sekedar menahan diri nggak haus, nggak minum, onta di gurun pasir yang panas berhari-hari nggak minum juga bisa. Bukan itu. Banyak orang sekarang poso itu apa? Ya luwe ngelak, keliru. Itu hanya jembatan. Itu hanya perantara. Tujuannya adalah ketakwaan. Tujuannya adalah ketakwaan. Asyamu junnatun, kata Nabi. Puasa itu adalah perisai. Malam yahrikha bikirbin au ghibatin. Puasa itu adalah perisai selama perisai itu tidak dirobek dengan perbuatan dusta dan perbuatan mengumpat atau menggunjing, membicarakan aibnya orang lain. Apa maksudnya puasa adalah perisai? Ada dua pendapat di antara ulama. Puasa adalah perisai daripada api neraka. Apa maksudnya? Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahwat. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak kita suka. Sholat nggak kita suka, tapi itu tempatnya surga. Puasa orang nggak suka, tapi itu ada tempatnya surga. Zakat, haji, baca Quran, iktikaf di masjid, melek bengi, itu adalah sesuatu yang menjadi beban buat manusia, tapi itu tempatnya surga. Sebaliknya, wa huffatin naru bisyahwat. Yang namanya neraka dikelilingi oleh syahwat. Apa-apa yang cocok nafsunya manusia dengan syahwat tersebut. Kemaksiatan apa yang nafsunya kita, syahwatnya kita nggak cocok? Cocok semuanya. Sampai berani kita mengatakan bahwa surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang enak-enak. Yang haram itu yang enak-enak menurut kita. Yang haram itu apa yang enak. Kenapa? Karena memang sesuai dengan nafsunya kita, cocok syahwatnya kita. Nah, ketika kita puasa, bukankah kita menjauhi syahwat? Kalau kita puasa menjauhi syahwat, ya otomatis kita menjauhi neraka. Makanya dikatakan puasa itu adalah perisai, pelindung, protektor kita daripada api neraka. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwa sesuai dengan zahir hadisnya, puasa adalah perisai. Berarti nanti di hari kiamat, ketika manusia meniti jembatan Sirat, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah wujud nyatakan berupa perisai yang dipakai oleh seseorang ketika meniti jembatan Sirat. Perisai itu menjadi pelindung daripada lahapan api neraka. Daripada lahapan api neraka. Jadi sesuai dengan zahir hadisnya, betul-betul nanti puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut menjadi perisai betulan. Kayak menjadi pakaian besi ketika orang perang. Tapi namanya pakaian besi, perisai itu bisa rusak. Kalau perisai ketika perang mungkin rusaknya gara-gara sabetan pedang atau rusaknya karena peluru. Tapi kalau perisai yang namanya puasa bisa rusak. Apa yang merusak ibadah puasanya kita? Kidzbin wa ghibatin, yaitu adalah berdusta dan
membicarakan aibnya orang lain. Berdusta, fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Kami Allah timpakan laknat kepada orang yang berdusta. Dan perbuatan kadzib, perbuatan dusta itu munaqidun lil iman, bisa mengikis keimanan kita. Tidak ada kemaksiatan, apapun bentuk maksiatnya, yang lebih fatal daripada kemaksiatan yang bisa mengikis imannya kita. Kenapa? Karena iman ini modal terakhir buat kita untuk masuk surga. Maksiat tapi mati masih bawa iman, cepat atau lambat dia keluar dari neraka masuk dalam surga. Baik tapi mati nggak bawa iman, selamanya di neraka nggak mungkin masuk surga. Jadi jangan sampai yang namanya iman ini hilang. Dan ketahuilah, perbuatan dusta yang banyak manusia zaman sekarang meremehkan perbuatan bohong, itu mengikis keimanan. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah ila akhiril ayat. Orang yang berdusta itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah. Ada innama, inna itu harfu taukid. Ada ma, innama, ma-nya mazaidah. Kalau sudah gandeng inna dengan ma, innama li ifadatil hasr, faedahnya adalah spesifik. Dari yang umum menjadi spesifik. Maksudnya gimana? Hanya orang yang tidak beriman yang melakukan perbuatan dusta. Hanya orang yang tidak beriman yang melakukan perbuatan dusta. Orang yang beriman tidak berdosa. Bayangkan, berarti satu di antara dua. Dicabut imannya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara suka berbohong, dicabut imannya, atau menjadi terkikis sehingga iman itu menjadi iman yang rentan, iman yang beresiko, iman yang riskan. Kenapa? Suka bohong dia. Satu di antara dua, melemahkan iman, perbuatan dusta itu melemahkan iman, atau mencabut iman dari hati manusia. Gak ada kemaksiatan yang lebih fatal daripada kemaksiatan yang bisa mengikis iman. Yang kedua adalah ghibah, membicarakan aibnya orang lain. Orang yang suka membicarakan aibnya orang lain itu mentalnya mental tikus. Tikus itu masuk tempat sebersih apapun yang dicari got. Mentalnya mental kecoa. Masuk tempat sebersih apapun yang dicari sampah. Masuk istana yang dicari sampah itu kecoa. Tempat yang kotor, tempat yang najis, tempat yang bau. Mentalnya mental laler. Kenapa? Badan sehat yang dicari borok, itu laler. Orang yang suka membicarakan aibnya orang lain, orang itu seburuk-buruknya orang punya baiknya. Seburuk-buruknya orang ada baiknya, sebaik-baiknya kita ada buruknya. Ada orang baik dan buruk yang dibicarakan buruknya. Loh, ada yang baik tapi yang dibicarakan buruknya. Ini kan sama seperti tikus, kecoa dan laler tadi itu. Masuk tempat bersih yang dicari got, yang dicari sampah, yang dicari borok. Kenapa yang dibicarakan adalah baiknya? Mungkin kebaikan orang lain belum tentu kita bisa mengamalkan hal yang sama. Kalau kita ini boleh ngerasani awake dhewe lebih penting. Kenapa? Kita akan ditanya bukan dosanya orang lain, kita ditanya dosanya kita sendiri. Banyak orang sekarang puasa, lapar, haus, tapi mulut ngerasani orang, percuma. Kerja tapi nggak dibayar, nggak dapat upah, nggak dapat gaji. Malam yada gaula zur wal amala bih. Barang siapa, kata Nabi SAW, yang tidak meninggalkan ucapan yang buruk, perbuatan yang buruk, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah nggak ada penting-pentingnya, Allah nggak ada hajat, dia nggak makan, dia nggak minum, Allah nggak perlu sama itu semuanya. Yang Allah cari adalah ketakwaan. Yang Allah cari adalah ketakwaan. Dari mana bisa dikatakan orang bertakwa? Kalau lapar dan haus dia rasakan, tapi kemaksiatan, kenyang dia dengan kemaksiatan. Mungkin. Karena itu kita ini seharusnya ngelihat orang lain, lihat baiknya. Lihat baiknya. Kita mikir kebaikan dia sudah saya tiru nggak? Kadang-kadang kita ini ngerasani orang atas suatu kemaksiatan, kesalahan. Kita pun juga punya kemaksiatan yang sama itu kadang-kadang, cuma nggak sadar dia. Melek sama salahnya orang, lali sama salahnya sendiri.
Ini orang zaman sekarang, kita nih. Ini kita nih. Lali kadang-kadang. Lupa dia. Seharusnya kan enggak. Kita titen sama baiknya orang, titen sampai dosane dewi. Kalau mau ngerasani awake dewi ya. Kenapa? Ya kita ditanya sama Allah bukan tentang dosanya orang, kita ditanya oleh Allah tentang dosanya kita sendiri. Harusnya kita ini titen sama dosanya, sama kebaikannya orang, titen sama dosanya kita. Ini enggak, orang zaman sekarang titen sampai dosane wong, titen sampai api dewi. Dia sombong, merasa lebih, ujub, riak, pamer dan seterusnya. Ketemu orang sing dulu elek tok. Sampahnya yang dilihat, gotnya yang dilihat, boroknya yang dilihat. Kayak orang ini iblis, enggak ada baiknya sama sekali. Kayak dia adalah nabi, enggak ada jeleknya sama sekali. Kalau ada orang boleh ngerasani orang lain, Rasulullah adalah orang yang paling pantas ngerasani orang lain. Kenapa? Karena elek iblis. Tapi nabi enggak pernah ngerasani orang. Kita mau ngelangkai nabi ya. Nah dia aja gak pernah ngerasani, kita ngerasain orang 40 meter ke depan, 40 meter ke kiri, 40 belakang, 40 entek banggon. Dirasani apa? Poso gak poso entek. Hati-hati. Makanya zaman sekarang itu jangan gampang ketemu, jangan gampang kumpul sama orang, kecuali orang itu adalah orang yang soleh. Kenapa? Kadang-kadang kita sudah semangat. Ya aku tak tobat kok ngerasani wong. Wis mari. Kadang-kadang kumpul sama orang ngerasani. Melok ngrungono tok dadi dosoi. Mau negur, waduh, serba salah. Longgo, melok ngrungokno masuk gak seneng, waduh, ya dianggap dosanya sama. Orang zaman sekarang ini bukan orang yang pantas untuk dikumpuli. Kalau nggak ada hajat, nggak ada keperluan, jangan gampang-gampang kumpul sama orang. Kenapa? Khawatir kita ini kepingin tobat dari satu maksiat, tapi kita ketemu sama orang yang nggak tobat dari maksiat tersebut. Katut. Kalaupun nggak katut, ketiban dosoni. Kumpul sama orang, duduk sama orang yang kalau kita duduk sama mereka, kita ingat sama Allah, kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Kalau enggak, di omah wae, di rumah saja. Itu paling enak sudah. Lockdown dari apa? Dari hibah. Dan orang-orang yang suka ngerasani uang. Kadang-kadang kalau dijelaskan, tahu nggak? Orang yang tobat dari rasan-rasan itu orang terakhir masuk surga. Dan orang yang mati dalam keadaan nggak tobat dari rasan-rasan, orang yang pertama kali masuk neraka. Kata ulama demikian. Bayang, kita tobat dulu, mlebu surga, tapi paling keri. Nah kalau nggak tobat, orang yang pertama masuk neraka. Kadang-kadang orang itu kalau dikasih tahu seperti ini, ya wis aku tak tobat dia, tapi salah kumpul, kumat mana? Karena itu hati-hati. Kita ini hidup di zaman di mana dosa sudah nggak dianggap lagi sebagai dosa. Rasan-rasan sudah dianggap hal yang wajar zaman sekarang. Poso nggak poso, Karena itu jangan gampang-gampang ketemu sama orang. Jangan gampang-gampang kumpul sama menungso. Karena manusia sekarang bukan manusia yang baik secara umum. Kalau kita kepingin jadi baik, ya sudah. Kata Imam Al-Haddad, manusia itu kalau mau jadi orang baik di akhir zaman, pertama lebih sering di rumah daripada di luar rumah. Kemudian yang kedua adalah ar-ridha bil qut. Dia merasa cukup dengan makanan pokoknya. Sing penting isok mangan mari wis. Enggak muluk-muluk, enggak ambisius. Enggak tamak, enggak mikir macam-macam. Isok mangan alhamdulillah, isok nabung alhamdulillah, kayak haji, kayak umroh. Wis alhamdulillah wis. Qanaah. Yang ketiga mulazamatus sukut, banyak diem. Enggak kumpul sama orang, ridho dengan makanan pokoknya. Dan yang ketiga adalah enggak banyak ngomong. Ini cara agar kita selamat di akhir zaman, kata Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu arda. Yang dicari adalah ketakwaan. Khamsun yuftirna shaim, kata Nabi. Ada 5 perkara yang bisa membanggakan pahalanya puasa. Apa? Puasanya sah, tapi pahalanya nggak dapat. Kadzib, berbohong, ghibah, ngerasani wong, kemudian an-namimah, adu domba, yang keempat syahadatuz zur, sumpah palsu, yang kelima adalah an-nadhar bisyahwah,
memandang dengan pandangan syahwat. Abot bib, nah turu. Wis. Ini baru tidur berpahala. Yes, timbang delok TV, delok sing enggak mending turu. Tidurnya berpahala. Wis, timane kumpul sama menungso sing ngomongno sing ngawur. Akhirnya puasanya saya percuma, enggak dapat ganjaran, mending turu. Ini tidurnya yang berpahala. Jangan salah paham. Tidurnya orang puasa itu dianggap ibadah kalau dia niat menjaga diri dari kemaksiatan. Sebagian ulama mengatakan demikian. Bukan tidur orang yang puasa itu ibadah kalau dia tidur niatnya adalah untuk membunuh waktu. Wis cekno gak kroso lu ini. Itu gak berpahala itu. Ini salah paham orang-orang ini. Waduh jam 12 ya. Ini gak berpahala. Ini gak berpahala. Ini kan kebanyakan orang-orang tidurnya kan begitu. Bukan saya tidur untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan. Abot ngadoh toko maksiat ku abot. Wis mending turu ya untuk gampang. Enggak apa-apa. Perkara-perkara yang mubah termasuk tidur, makan, minum, menikah, itu perkara-perkara yang mubah. Kalau kita amalkan enggak berpahala kecuali kalau diniati dengan niat yang baik. Makan, minum tujuannya adalah untuk taat. Misalkan, wa man nawa bi aklihil quwa li taatillahi lahu ma qad nawa. Barang siapa makan tujuannya untuk taat kepada Allah, biar kuat badannya, untuk nyari nafkah, untuk ibadah, maka dia mendapatkan apa yang dia niati. Tidur juga begitu. Kalau tidur dalam rangka timbangan delok TV, berpahala. Timbangan delok HP, berpahala. Timbangan kumpul menungso, wis mending turu, ini berpahala. Tapi kalau tidur untuk membunuh waktu, channel luwe ini gak kroso, ngelai gak kroso, ini gak tangi lek gak salat. Jam 12 tetep turu, jam 2 baru tangi. Turu maneh. Gak tangi lek gak jam 5, harus salat asar, berangkat tarawih. Ya apa posomu alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh gak tangi lek gak salat. Coba gak salat gak tangi blas wis. Ya kabeh alhamdulillah. Lah kalau begini, apa fungsinya kita puasa? Puasa itu nahan nafsu. Lah kalau kita ini banyak tidur ya kita gak tertahan nafsunya gitu. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Lah gimana ibadahnya? Kan begitu seharusnya ya. Saya kasih gambaran. Anda kerja sama saya. Pokok masuk pagi sampai sore walaupun tidur, saya gaji 1 juta. Tapi kalau melek mulai pagi sampai sore kerja sama saya gaji 8 juta. Milih mana kira-kira kita? Orang tak diajak mikir masalah fulus ini paling cepat. Tapi lek ganjaran kona asdoyo. Tidurnya orang puasa ibadah turu ke ibadah. Itu gambaran. Padahal kalau tidurnya dianggap ibadah, gimana ibadahnya? Wasomtuhu tasbih. Diamnya orang yang puasa dianggap zikir. Gimana zikirnya? Wastaghfiru fihi min arba' khisal. Perbanyak ada di bulan Ramadan zikir 4 macam zikir kata Nabi. Khoslatain turuduna bihima rabbakum. 2 macam zikir adalah 2 hal yang bisa mancing ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Syahadat dan istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Wa khoslatain la ghinan lakum anhuma. Dan 2 macam zikir yang terakhir adalah 2 macam permintaan yang menjadi hajatnya kamu. Pasti kamu butuh. Apa? Nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Minta surga, minta perlindungan daripada neraka. Wis. Ini bacaan diperintah sama Nabi, dibaca sepanjang Ramadan, bukan dibaca ngenteni buka tok. Enggak, ini dibaca sepanjang Ramadan. Mau pagi, siang, sore, malam baca. Kalau orang enggak paham, misal ada orang baca asyhadu alla ilaha illallah jam 1 siang. Kalau orang enggak paham dipikir katanya ini buka. Poso beduk. Bukan, orang nggak paham dipikir ini untuk buka badan, bukan untuk nunggu buka. Kapan mau pagi, siang, sore, malam baca itu. Kita ini secara umum aktifnya tangan sama kaki ketika kerja. Maaf, mulut nganggur. Nah, ketika tangan kaki sibuk urusan dunia, mulut pakai itu akhirat. Asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah. Yang di pasar, yang di kantor, secara umum mulut nganggur, baca. Ibu-ibu ngepel, kora-kora,
masak, kan nggak pakai mulut itu semuanya, pakai tangan kaki, mulut pakai untuk akhirat. Begitu seharusnya. Karena itu hadirat sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, ya jangan kita sia-siakan. Kita sudah minta panjang umur kan, ketemu Ramadan kan? Nah, sudah Allah kasih kan? Nah, tugasnya kita adalah bertanggung jawab sama apa yang kita minta kepada Allah. Jangan jadi manusia yang geledek. Manusia yang geledek. Apa geledek di bahasa Indonesia ini ya? Ternyata gitu. Apa ya? Geledek. Menjaluk dawa umur ketemu Ramadan. Ternyata ibadahnya dia nggak lebih baik daripada sebelum Ramadan. Apa perlunya tidak panjang umur ketemu Ramadan? Ternyata maksiatnya dia pancet tetap dilakoni. Lah apa perlunya minta panjang umur gitu loh? Apa perlunya? Banyak manusia minta, tapi banyak manusia nggak tanggung jawab sama apa yang mereka minta. Lek dungo kabeh wong dungo, tapi orang yang bertanggung jawab atas doa-doanya mereka ini yang sedikit. Jadilah kita manusia yang bertanggung jawab sama doa-doanya kita. Banyak orang minta, tapi kapan dikasih lupa sama Allah. Kufur atas nikmatnya Allah, maksiat, dia durhaka atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Minta panjang. Kita ini kalau ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan, tapi kalau maksiat di bulan Ramadan dilipat gandakan dosanya. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Kalau ketemu bulan-bulan mulia kata Allah, jangan kamu zalimi diri kamu sendiri. Artinya apa? Ketika kita bisa ngeruk pahala, jangan nyari dosa. Ketika kita bisa gampang masuk surga karena kemuliaannya Ramadan, jangan kita ini justru nyari neraka. Terus neraka sudah ditutup, sik maksiat kan ini berowot masuk neraka ini namanya. Ini kan ngotot masuk neraka ini namanya. Surga dibuka lebar-lebar emoh ini namanya. Nah, itu kita ini minta panjang umur ketemu Ramadan. Saya yakin semua pasti minta panjang umur ketemu Ramadan. Mulai Rajab kita minta wabalighna Ramadan. Pertanyaannya, ini sudah 7 hari. Al-Qur'annya kita berapa juz? Tarawih witirnya kita istiqomah atau enggak? Sudah pernah itikaf di masjid? Ini gambaran ya. Jangan ya kalau doa gampang, ngotok gampang, tapi tanggung jawab ini yang berat. Tapi itulah tanggung jawab atas doa-doanya kita, itulah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah sudah ngasih apa yang kita minta? Ya, sekarang waktunya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur, ketemu apapun ya, walaupun cuma sedetik, semenit, sejam, panjang umur itu nikmat, wajib kita syukuri. Apalagi panjang umur ketemu bulan-bulan mulia. Itu nikmat di atas nikmat. Maka syukurnya kita harus lebih daripada biasanya. Karena itu hadirat sekalian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima, segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Ramadan menjadi bulan yang akan menyaksikan kebaikan kita di akhirat, bukan menjadi saksi akan keburukan kita nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau tanya? Ini masalah hibah, contohnya kita juga nggak senang masalah ngerasa-ngerasan, tapi datang seorang itu datang ke rumah kadang-kadang mulai ngoceh masalah yang lain. Bagaimana cara menolaknya? Kalau kita ketemu sama orang yang rasan-rasan, cara menolaknya ini gimana? Kata ulama, sebagaimana dalam Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan nggak cukup cuma sekedar ngasih tanda seperti nyuruh orang diem, tapi nggak ngomong, kayak gini toh, nggak cukup. Harus apa? Lek nang gini, rasan-rasan, mending aku nang omamu. Tapi gak rasan-rasan. Timane kon nang omaku tapi rasan-rasan. Misalnya. Kalau enggak, kalau misalnya pas kumpul kita keluar dari tempat itu, berat memang. Makanya saya bilang apa? Jangan kumpul sama menungso. Ini tamu, Beb. Oh, kalau tamu malah lebih enak. Kenapa? Rumah saya. Pak, Bu, Mas, Mbak, iki omaku. Kalau sampean ke sini rasan-rasan, aku mending nang omamu tapi gak rasan-rasan. Kalau perlunya kamu datang ke sini untuk merusak puasanya saya, mending aku teko nang omamu. Apa perlunya kamu datang ke sini untuk merusak puasanya saya? Jadi nggak cukup hanya dengan isyarat, tapi harus dengan kalimat yang tegas. Diam. Saya nggak mau ketiban dosa. Ya kadang-kadang kalau kita ini
didatangi sama seorang tamu yang mana tamu ini akrab sama kita, yo malah lu enak. Digawe guyon ya, nang kene kon rasan-rasan dadakno. Dijak ya ditegur tapi dengan bahasa yang guyon. Di bahasa yang guyon. Ya sudah, mau gimana lagi? Makanya saya bilang, wis. Paling enak ketemu menungso zaman sekarang. Ketemu menungso sumpek kadang-kadang. Ya. Lek ketemu nabi, ketemu sahabat gak sumpek. Ketemu ulama gak sumpek. Ketemu menungso akeh sumpeke. Ya, ngersulo. Sambat, nanti maksiat. Padahal kita nggak seneng sama maksiat itu. Sudah niat tobat, ketemu sama wong sing nggak tobat kok maksiati. Sumpek kita. Kenapa? Kira-kira tobatku kita tompo wegat iki. Saya tobat dari maksiat, tobat dari riba, tapi kumpul sama orang doyan riba. Waduh. Kan ketiban dosa nih, gak melok apa-apa. Itu gambaran. Jadi amar ma'ruf nahi munkar. Ini termasuk pertanyaannya adalah jawabannya amar ma'ruf nahi munkar. Suruh diem atau kalau enggak, iya kita pura-pura ngangkat HP, wis hilang wis. Iya, waalaikumsalam. Hilang wis, mari wis. Kalau tahu-tahu rasan-rasan terus orang itu kita pergi kan ya, mungkin tidak enak sama dia, ya sudah cari alasan gimana caranya kita ini pergi dari tempat itu gimana kita bantu soy. Mau tidak mau begitu. Ya. Mau tidak mau begitu. Sekarang begini, saya kasih gambaran. Kalau ada orang rasan-rasan di hadapannya kita, ini orang enak ngajak kita masuk neraka. Kan begitu ya. Ada orang rasan-rasan di depannya kita nggak senang sama rasan-rasan, tapi orang ini rasan-rasan di depannya kita. Loh, kok enak kok? Kamu datang ke rumahnya saya, kemudian cuma untuk rasan-rasan. Ya aku luwe enak negur kok. Kamu enak ngajak saya maksiat kok. Nulari saya dosa. Aku luwe enak ngejak kono mlebu surga. Ini prinsip, tapi nggak gampang untuk diamalkan ya. Gak gampang diamal. Cuman pertanyaannya begini, lo kok enak? Orang ini kok enak gitu loh. Karepe dhewe, teko nang omahku mendayo rasan-rasan. Kok enak? Kok gak mikir? Nah, seharusnya aku yo luwe enak ngene kok. Engko enak kok teko nang omahku rasan-rasan. Saya lebih enak untuk marahi kamu. Paham enggak maksudnya? Kan dia enak kok gak mikir. Lah kita mau amar ma'ruf sama nahi munkar sama dia, mikir. Dia gak mikir. Ngajak kita masuk neraka. Nibani kita dosa. Dia gak mikir. Ya kita gak perlu mikir untuk ngajak dia untuk tobat, ngajak dia untuk berhenti dari kemaksiatan, ngajak dia untuk masuk surga. Ini prinsipnya begitu, teorinya begitu. Nah, untuk praktek ya tergantung orangnya kadang-kadang. Tergantung orangnya. Ya, kalau suami kepada istri, kalau kakak kepada adik, orang tua kepada anak, yo enak. Beda sama negur atau ngasih nasihat kepada orang yang seumuran dengan kita atau yang levelnya dalam sosial sama dengan kita, ya, itu lebih berat. Tapi kalau orang tua kepada anak lebih gampang, suami kepada istri lebih gampang, kakak kepada adik, bos kepada karyawan lebih gampang. Nah, itu jangan sampai ditinggalkan. Kepada orang-orang yang gampang untuk kita tegur, jangan kita tinggalkan itu. Celakanya di dalam masjid. Pripun? Celakanya kadang di dalam masjid. Celakanya apalagi dalam masjid. Ngomong dunyo di dalam masjid. Itu ngobong ganjaran. Jadi kapan kita masuk masjid iktikaf kan berpahala. Tapi ngomong dunyo ini kan nggak dosa sebetulnya, tapi ngobong ganjaran. Nggak dosa, tapi ganjarannya pedot, kobong. Oh, tapi kalau sudah rasan-rasan di masjid, ini sama seperti orang masuk istana presiden ngidoni. Masuk istana presiden ngidoni di istana. Ya apa kira-kira? Oh, fatal. Pelecehan gitu. Pelecehan. Ya, karena itu udahlah kalau sudah wis, ya itu tadi sudah. Wis betul kata ulama dahulu sudah. Ridho dengan makanan pokok, nggak muluk-muluk maksudnya, banyak diem nggak banyak ngomong. Yang ketiga sudah banyak di rumah daripada di luar rumah. Itu wis paling enak sudah. Itu paling enak. Meminimalisir resiko. Resiko masuk neraka. Kalau sudah minim resiko masuk neraka, ya besar potensi masuk surga. Itu aja sudah. Nah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kekuatan spiritual untuk bisa
taubat dari segala kemaksiatan, dan mudah-mudahan Ramadan kita menjadi Ramadan terindah seumur hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana.